Kalau mau mencoba sesuatu tuh coba dulu, jangan mau mundur. Oh, boleh. Soalnya Alex ada. Yang paling berkesan itu Ada yang lihat hantu gitu. Hai Tikas, welcome back to Popoka. Bersama aku ADGM Dan aku RR. by the way, kok cuman kita berdua? Narasumbernya mana nih? Ih, masa kamu lupa sih? Kan kita mau ngundang kakak-kakak hits dari Savega. Mereka kan sering banget muncul kalau lagi ada kegiatan di Savega. Siapa sih mereka? Ya udahlah, daripada kamu banyak nanya, ya kita langsung undang aja mereka. Kak Alex dan Kak Gihon. Hai Tikas. Halo Kak, jadi sebelum kita memulai interview hari ini, ada baiknya kita perkenalan dulu. Kan ada pepatah nih yang ngomong, tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kita kenalan dulu sama Tikas sekalian yang lagi ngedengerin. Nama Koko Alexander dari kelas 12 IPS 4, jabatan Koko di Fokus sebagai Ketua Fokus Angkatan 2001 dan 2022. Halo, kenalin nama Koko Gihon Melkisedek Marto Tambunan. Koko jabatan Koko di Fokus Wakil Ketua Angkatan 7. Apa kabarnya nih Kak? Baik sih. Baik ya Kak pastinya. Belakangan ini lagi sibuk apa sih Kak kalau boleh tahu? Lagi pembuatan cas. Lagi sama kayak Alex, pembuatan cas, terus sama ada bimbel-bimbel. Oh ya, semoga video pembuatan casnya lancar ya Kak. Jadi Amin. bisa ditonton teman-teman nih. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Nanti. Nah, Kak Gihon dan Kak Alex ini kan pernah tergabung dalam ekstrakurikuler Fokus. Nah, apa sih yang pada awalnya membuat Kak Alex dan Kak Gihon tertarik dalam dunia fotografi dan videografi? Mungkin bisa dimulai dari Kak Gihon dulu. Kalau boleh cerita, awalnya tuh waktu kelas 8. Jadi di gereja tuh GBI ada namanya Departemen Multimedia. Nah, di situ kita diajarin tentang kamera-kamera, tapi melayani di gereja gitu. Nah, waktu SMA ini di Savega ada nama ekskul namanya Fokus Fotografi. Nah, waktu itu juga ketemu sama Alex. Jadi Alex ada teman-temannya bilang kan, Gihon mau ikut gak? Ada ekskul di Savega namanya Fokus. Nah, disitulah mulai tertarik lah sama bener-bener kayak mau seriusin. Nah, terus belajar. Oh, rupanya bisa ngasilin duit nih. Nah, jadi kayaknya itu yang bikin tertarik tuh gitu. Kalau dari Koko, aku juga mulainya dari kelas 8. Dulu tuh Koko di kelas 8 tuh di SMP Sabrus Maria. Koko tuh hobinya dulu main drone sama Ko Dava. Namanya tuh Muhammad Dava Firyansa. Dan sekarang tidak lagi. Dan itu Koko dari situ Koko suka main drone bareng dan buat video. Dulu tuh buat videonya masih pakai HP dan dibuat dalam video klip 1 menit di dalam Instagram. Disitulah Koko tertarik. Jadinya Koko pas kelas 9 juga mulai ngulik-ngulik lagi dan mulai berkembangnya tuh pas di kelas 9 itu pas sudah mau buat video cas di Maria itu Koko beli kamera dan disitulah H-1 Koko otodidak belajar kamera dan bisanya syuting. Dan itu pun juga pas waktu SMA ada namanya Eskul Fokus. Koko juga ngeliat di Eskul Fokus tuh seru-seru wongnya, jadi Koko juga melek join. Koko juga sudah kenal sama ketua Fokus pada hari itu namanya Ko Calvin Suwandi. Nah disitulah Koko juga hobi ngeliat di Koko itu buat video, jadi Koko juga melok ngerasoi pengen buat cak Koko itu. Dan jadilah disitulah Koko hobi di bidang ini. Berarti tertariknya udah dari lama ya kalau masuk Fokus ini ya, kalau bisa dibilang bahkan belajar dari nol ya Kak. Iya. Terus juga mungkin banyak ya pengalamannya ada ya Kak dari SMP kan. Terus sudah 3 tahun lebih ya pengalaman dalam dunia fotografi, videografi. Kan kakak ini bisa dibilang mahir lah Kak dalam mengedit foto dan video. Itu kan pasti ada proses belajarnya kan Kak. Nah itu boleh nggak sih kita sharing dikit prosesnya kita belajar itu gimana sih dalam mengedit foto dan video? Kalau saya pertama belajar itu tuh waktu itu orang tua emang dulu suka foto-foto emang orang tua. Jadi di rumah tuh udah ada kamera DSLR nama Canon 700D. Jadi orang tua tuh udah kayak memfasilitasi kan. Soalnya dulu hobinya tuh olahraga kan. Terus orang tua kasih saran kan,
coba nih apa tuh fotografi bagus-bagus soalnya kan. Terus akhirnya dikasih kamera, mulailah belajar pertama kali tuh belajar foto, belum belajar video. Nah kalau benar-benar belajar foto waktu SMA di Fokus waktu itu ada buat film, terus ada buat hal-hal lain, contohnya kayak PLS, kayak kegiatan-kegiatan sekolah. Nah kan awal-awal itu kan masih bisa dibilang tuh masih buat video tuh goyang-goyang. Kalau bahasanya shaking lah, bahasanya tuh shaking. Terus diajarin gimana caranya video goyang, ada treatmentnya biar gak goyang-goyang. Nah terus kalau soal video pengeditan, awalnya dulu tuh belajar pakai ngedit di HP, namanya aplikasi itu KineMaster. Nah di aplikasi KineMaster itu belajar lah. Tapi fiturnya kurang lengkap kan. Terus jadi akhirnya waktu itu beli komputer, ada komputer jadi belajar ngedit lah. Nama aplikasinya tuh ada Premiere Pro. Nah tapi sudah lah berkembang jadi pindah ke DaVinci. Gitu. Kalau dari Alek, kok juga dulu mulai ngeditnya tuh juga dari HP dan ambil dari video dari HP dan editnya juga di HP, itu sama nama aplikasinya juga KineMaster. Dan berkembangnya waktu saat itu benar sih orang tuh juga fasilitasi laptop ada itu, jadi berpindah dengan aplikasi di PC atau laptop itu namanya Adobe Premiere. Dan setelah berkembangnya itu belajar otodidak juga, dan semakin ingin mengetahui aplikasi lain juga mengalih ke DaVinci kadang juga kalau tapi tetap kembali ke Premiere masih. Jadi prosesnya juga panjang ya Kak, belajar dari nol ya berarti ya. Iya. Dan juga orang tua support semua ya untuk ikut fotografi gitu, support ya. Nah, Kak Gihon sama Kak Alex kan pernah nih ngedokumentasiin kegiatan di Savega baik secara offline kayak Imlek kemarin nih, terus juga ada online yang biasanya diadain oleh OSIS. Nah, kakak-kakak ini lebih pilih mana nih, mendokumentasikan secara online atau offline? Kalau aku sih sejujurnya offline. Kenapa offline? Karena di offline tuh lebih dapat, kalau bahasanya itu feel-nya dapat kalau ngerekam di offline. Kalau di online tuh cuma di depan komputer ngerekam nih. Bosan ya Kak? Rasanya bosan. Tapi juga bisa kreatif. Kenapa? Karena bisa di komputer ada hiasan-hiasan gitu. Oh gitu ya Kak. Tapi ribet. Kalau untuk Kak Gihon? Kalau saya tergantung kondisinya. Tapi kalau lebih senangnya tuh pasti ke offline. Soalnya di offline kan lebih dapat euforia ya. Euforia, ada orang-orangnya, terus ada kegiatan-kegiatan kan kayak lebih kelihatan banget. Nah kecuali kalau online palingan itu doang sih. Cuman kita videonya di depan layar, terus palingan kalau biasanya kan di Savega live streaming kan. Nah, mungkin kayak mendokumentasikan streaming. Nah, cuman online tuh penuh dengan tantangan. Jadi ada serunya juga. Iya sih. Bener sih, kalau misalnya aku juga disuruh lebih pilih offline ya pasti, karena lebih seru juga pastinya kan. Nah Kak, kan kakak ini pasti hobinya nggak cuma fotografi kan Kak. Ada nggak sih Kak hobi lain, misalnya kayak jalan-jalan atau apa gitu Kak? Kalau saya hobinya basket sama sepeda. Kalau Kak Alex? Kalau aku sama hobinya olahraga bulu tangkis, sebenarnya aku juga hobi bulu tangkis dan suka jalan-jalan juga. Kalau di bener-bener tuh sebenarnya aku suka travel. Oh ya, akhir-akhir ini kayaknya Kak Alex nih habis jalan-jalan ya, lihat di Instagram gitu. Habis kemana Kak? Bisa diceritain? Itu tuh yang sebelumnya tuh pergi ke Lampung itu dengan mendadak sebenarnya. Seru ya Kak ya, jalan-jalan gitu? Sebenarnya itu bukan jalan-jalan biasa. Kalau kemarin tuh petualang. Oh petualang, anak petualang nih. Oh ya nih, ngomong-ngomong nih, Kak Alex sama Kak Gihon tuh pada saat tergabung dalam ekstrakurikuler fokus tuh pasti kan ada tugas-tugas dalam ekstrakurikuler fokus, misalkan mengedit dan lain-lain sebagainya. Itu gimana sih caranya memanajemen waktu antara tugas di fokus, tugas belajar, juga mengeksplorasi diri gitu? Bisa dari Kak Gihon dulu? Untungnya kalau di Savega guru juga nge-support, karena guru tahu kan, oh Gihon dia ada agenda kegiatan fokus, biasanya tuh kayak diberi kompensasi.
Jadi kayak lebih udahkan lah. Jadi guru itu juga tahu misalnya kita lebih mencondong, kita punya keahlian di bidang fotografi. Jadi guru SABK itu enaknya gitu. Mensupport ya. Mensupport jadi tapi tetap tugas harus tetap dikerjakan ya. Tapi ditambahkan prioritasnya dulu. Ya, benar. Kalau Kak Alex? Kalau hampir sama sih sebenarnya di SABG ini guru-gurunya juga support. Tetapi pas dalam waktu yang saya bagikan ketika tugas itu yang mana duluan mau diselesaikan itu diselesaikan dulu. Misalnya tugasnya tuh besok nih kumpulnya. Nah deadline editnya tuh malam ini. Nah pasti kok dari pagi itu sudah ngedit. Jadi tugas itu ya besok. Karena kalau waktu online tuh jam 12 malam paling suka deadline-nya. Jadi kok tugasnya besok baru buat. Tapi tugas itu tetap harus dikerjakan karena guru support. Tapi tugas itu harus selesai. Benar. Gitu sih. Karena kita siswa kan. Iya. Karena juga kita masih siswa dan tugas kita yang paling utama itu tugas sekolah kan. Jangan sampai keteteran. Nah kan kakak ini kan sudah mau lulus nih Kak. Rencana kakak setelah lulus tuh mau ngapain sih Kak? Boleh Kak Alex? Kalau Alex masih lanjut ke kuliah. Koko kuliah di jurusan film jadi masih di bidang ini. Sama ya. Kalau Kak Dian? Kalau saya sama Alex masih seperti kuliah di bidang perfilman tapi mau coba ikatan dinas dulu. Ya, semoga Kak Alex dan Kak Gian sukses ya nanti menempuh pendidikannya. Nah, Kak Alex sama Kak Gian nih boleh sharing dikit gak sih motivasi kepada Tikas yang sedang dengerin atau prinsip hidup gitu? Kak Gian dulu boleh? Gak jauh-jauh seperti tema dari angkatan kami berdua, Proud to be different. Jadi kita nggak usah takut kalau jadi berbeda. Berbeda juga bukan suatu kesalahan, tapi kita berani keluar dari zona nyaman. Jadi jangan takut berbeda. Kalau dari aku simpel sebenarnya. Kalau mau mencoba sesuatu tuh coba dulu, jangan mau mundur, maju dulu. Tapi kalau mau maju tuh ya jangan pikirnya terlalu panjang gitu. Karena kalau mikir terlalu panjang juga lambat. Yang bawah malah menyusul ke atas duluan gitu. Jadi mencoba dulu baru. Ya, yang penting mulai dulu ya. Dulu. Jadi intinya jangan takut mencoba hal baru lah ya Kak. Ya. Nah Kak, ngomong-ngomong, Kakak sudah dengerin belum sih Kak Tika Fest Kartika? Yang ada di Spotify Kak? Iya. Sudah dong, sudah. Nah ada nggak sih pesan atau pesan-pesan dari teman-teman yang berkesan menurut Kak Alex sama Kak Gihan gitu? Alex boleh. Ada nggak sih Kak? Boleh. Soalnya Alex ada. Alex. Kau dulu. Yang mana Kak Gihan ada ya untuk Kak Gihan waktu itu? Kalau di Tika Fest ya yang part bagian Tika Fest kayaknya ada deh yang di antara yang khusus eksklusif. Untuk yang kelas 12. Eksklusif. Ada yang sebagian kirim ke saya. Terus ada juga lihat teman-teman kan mereka kayak kesana tuh kayak sedih banget kalau mau pisah kan. Emang soalnya di Sabiga kan terkenal banget tuh namanya tuh hubungan antar teman tuh kuat banget. Solid banget. Gitu deh. Kalau dari Kak Alex? Kalau dari Koko, Tika Fest yang mau dengar itu dari kawan Koko, dari Odi dulu si PS5. Dan Koko juga beruntung juga bisa kenal sama mereka. Kalau boleh sedikit cerita tuh dulu Koko dulu tuh kami ada namanya komunitas namanya Roxy Production dulu di Saveга tuh dulu hampir agak itulah tren. Jadi di rombongan itu Koko dulu rata-rata masuk fokus semua. Jadi dari situlah Koko bisa buka sama mereka dan mereka menyampaikan di Tika Fest dari Odi dan itu sih yang gue katakan. Dua-duanya tuh tentang pertemanan ya Kak ya. Benar. Untuk Tikas yang belum dengerin Tika Fest, jangan lupa ya untuk dengerin di Spotify Kartika. Jangan lupa dengerin ya Tikas. Nah Kak, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan dalam fokus? Banyak. Nah bisa diceritain ya? Banget. Yang paling berkesan itu syuting dari jam 12 malam di rumah kosong sampai pagi jam 4 subuh.
Nah itu syuting film hantu. Itu Film syuting hantu. film hantu. Nah terus di waktu itu banyak banget dramanya. Banyak Terus ada drama. yang berantem lah, ada miskomunikasi biasa. Ada yang lihat hantu gitu. Ada yang lihat hantu. Lagi syuting, pas lagi break nih kan, istirahat dulu kan. Jadi kami ada yang pergi foto-foto kan, nah ada yang lihat hantu. Nah jadi syuting tuh asli diberhentikan, Ya. gak dilanjutin. Habis itu lari-lari baca. Itu filmnya jadi gak sih Kak? Itu Belum ditayang. Belum ditayang. Oh, coming soon ya kak. Langsung. Ada lagi nak? Ada lagi gak nih Kak? Ada sih yang paling berkesan juga itu syuting film 14. Nah, Itu bener. tuh yang ikuti lomba FRS2N. Itu syuting pas pandemi. Nah, banyak banget tantangannya. Itu Yang banyak waktu itu. tantangan juga. Kayak dari izin sama warga serikat, warga sekitar. Nah, jadi kayak bener-bener kayak ngerasain produk membuat film secara kayak bener-bener kayak orang profesional Profesional, gitu. ya. Nah, Tapi filmnya sukses ya Kak ya waktu itu ya? sukses, boleh ditonton di channel Fokus. Wah, boleh nih. Nah, Itu mendapat prestasi harapan 3 kalau salah. ya harapan 3 FLSDN provinsi. Nah, terus yang ini Lex yang PLS. Iya yang PLS. Nah, kenapa tuh Kak? Yang PLS itu pertama kali itu pas antara angkatan siapa tuh? Itu seharusnya PLS-nya tuh ada nginep, Kaminya. Harusnya nginep. tetapi tidak. Itu karena dari katanya offline jadi online hari itu. Jadi itu lumayan terkenang karena apa? Ada kecewanya juga. Oh, kecewa nih. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa. Tetap happy. Banyak ya berarti kenangan Benar. di Fokus ya. Banyak. Habis itu juga angkatan foto yang berkenan juga ke live streaming di Savrius. Di gedung Savrius sama Romo Gading. Oh, ada ruang kayak Jadi kayak yayasan tuh pakai Fokus buat jadi media streamingnya gitu. Jadi lumayan nambah pengalaman. Tapi yang paling berkesan tuh pada saat itu rekam Imlek ke kantor Romo Gading dan itu di luar ekspektasi. Kenapa? Karena bisa ya masuk di ruangan Romo bisa ya. Gading. Benar. Gak nyangka ya. Gak nyangka. Wah Tikas gak terasa ya udah di penghujung podcast kali ini. Saatnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Alex dan Kak Gihon karena telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kami di podcast Kartika. Sukses ya Kak untuk kedepannya. Amin. Dan jangan lupa follow Instagram kakak-kakak PC ini di Instagram saya @gihon.melki. Dan saya @alexander_sen. Jangan lupa di follow back nih Kak ya. Ya. See you on the next Popoka. Bye-bye. MC-nya kemana nih Alex? Kita Wah, kabur ya? kayaknya ini sudah di podcast kita guys. Jadi jangan lupa join Fokus. Dadah. Tidak.